di Kajian Politik. Kali ini kita akan membahas fakta mencengangkan dari Presiden Joko Widodo. Kita menjadi pembuka terlebih dahulu, memang selalu ada berbagai cerita di akhir masa jabatan seorang pemimpin. Kali ini kita akan membahas terkait Presiden Joko Widodo yang kita semua tahu bahwa tinggal menghitung-hitungan hari, jabatan Presiden Joko Widodo di pemerintahan Republik Indonesia sebagai presiden akan segera berakhir dan kemudian diteruskan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun, ada yang menarik dari perjalanan seorang Joko Widodo kala memimpin Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ada PT Freeport Indonesia, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang memang berfokus terhadap mengelola tambang-tambang di tanah air. Salah satunya adalah mineral logam mulia yang paling dicari di muka bumi, yaitu emas. Kita semua tahu bahwa emas sangat berharga dan memang menjadi ladang basah yang penuh uang di sana. Namun, sangat disayangkan di awal kepemimpinan Pak Joko Widodo, Freeport hanya sebagian kecil sahamnya dikuasai oleh Indonesia. Pada perjalanannya, Presiden Joko Widodo berhasil mengakuisisi sebagian besar saham BUMN untuk pemerintahan Indonesia. Ini artinya karena kita pemegang saham mayoritas, maka keuntungan PT Freeport sebagian besar akan masuk ke dalam kas negara Republik Indonesia. Ini merupakan suatu kemajuan tersendiri karena sudah saatnya kita mengelola hasil kekayaan alam di Indonesia dan untuk kepentingan keuntungannya juga harus kepada Indonesia. Tentunya jika kita ingin menjadi negara maju memang harus memaksimalkan apa yang ada di tanah air. Salah satunya adalah pengambil alihan PT Freeport Indonesia. Bayangkan, kita ambil contoh dari negara-negara Arab. Misal Arab Saudi. Arab Saudi memaksimalkan kekayaan minyaknya untuk lompatan menjadi negara maju. Dan tidak perlu saya jelaskan, Anda bisa lihat sendiri bagaimana kehidupan di Arab Saudi. Sangat luar biasa, infrastruktur maju. Beberapa aspek pun sangat dibenahi, bahkan liga sepak bola mereka kini hampir setara dengan sepak bola Eropa dikarenakan memang kekayaan uang mereka mampu untuk menghadirkan itu semua. Kembali lagi kepada Indonesia, lalu bagaimana Indonesia untuk menjadi negara maju? Tentunya hampir sama dengan Arab Saudi, namun kali ini berbeda situasinya. Indonesia memiliki kekayaan alam lebih berfokus terhadap mineral-mineral mentah seperti emas, nikel, bauksit, dan tembaga. Sudah saatnya Indonesia mengelola itu semua di dalam negeri. Dan memang jangan salah, nikel, bauksit, tembaga, dan semacamnya menjadi komoditas penting di industri dunia. Apalagi kita semua tahu bahwa industri kendaraan otomotif pun mulai beralih kepada kendaraan listrik. Dan nikel Indonesia hampir menguasai cadangan separuh di dunia. Artinya 40% cadangan nikel dunia berada di Indonesia. Tentunya ini sangat luar biasa bagi Indonesia. Kita harus mulai mengelola kekayaan alam di Indonesia. PT Freeport kita sudah ambil alih dan memang saatnya diteruskan langsung oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto, karena kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal menghitung hari dan saat ini kita harus tunggu dan kita harus lihat bagaimana langkah Prabowo untuk melanjutkan Freeport Indonesia. Dan untuk ancaman terberat bagi Presiden Jokowi saat meresmikan PT Freeport adalah dikudeta Papua akan penuh dengan kerusuhan, dan memang ini ancaman yang sangat luar biasa saat kita mengambil kebijakan yang tidak biasa. Memang pro kontra selalu ada, namun Presiden Joko Widodo tetap melanjutkan itu semua dan alhasil alhamdulillah kita sudah akuisisi mayoritas saham dari Freeport. Ini sangat luar biasa dan ini berkat kerja keras pemerintahan Republik Indonesia, terutama Presiden Joko Widodo dan para menterinya. Kita harus apresiasi penuh akan hal itu. Tentunya kita patut berbangga dan memang Indonesia tengah tinggal lepas landas untuk menjadi negara maju. Injeksi bauksit perdana smelter Great Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Yang saya hormati Menteri BUMN, Menteri Investasi, pimpinan Komisi 7 DPR RI, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Mempawah, yang saya hormati Direktur Utama dan Komisaris Utama MinID, Pak Indi, Pak Buat Tawasir, Direktur Utama dan Komisaris Inalum, serta PT Antam, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita ini sudah mengekspor bahan-bahan mentah lebih dari 400 tahun yang lalu. Sejak zaman VOC, kita ekspor bahan-bahan mentah kita. Yang dulu banyak adalah rempah-rempah. Dan negara yang mengimpor bahan-bahan mentah kita, semuanya menjadi negara maju. Kita yang memiliki sumber daya alam, ekspor hanya bahan mentah, tidak bisa berkembang menjadi negara maju. Dan negara-negara maju betul-betul sudah kecanduan terhadap import bahan-bahan mentah kita. Sehingga saat kita ingin hilirisasi pasti diganggu. Pasti mereka tidak rela, pasti mereka tidak mau. Untungnya ada geopolitik global. Ada COVID. Ada resesi ekonomi. Sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah yang mereka miliki, sibuk dengan problem-problem, menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita. Nah, inilah kesempatan kita untuk membangun industri, untuk membangun smelter dari mineral-mineral yang kita miliki. Dan tidak ada yang mengganggu, meskipun saat kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa membawa kita ke